Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai materi, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dwi Oktarina, NIM 101590069. Perkenalkan, nama saya Irfan Pratama, NIM 101190085. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh Irfan. Kepada Irfan, kami persilakan. Sumber hukum. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata sumber memiliki arti asal-usul ataupun sesuatu. Asal-usul sesuatu berarti sumber hukum Islam memiliki arti asal atau tempat pengambilan hukum Islam. Sedangkan dalam kepustakaan hukum Islam di Indonesia, sumber hukum Islam terkadang disebut dalil hukum Islam atau pokok Islam atau dasar. Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber utama bagi umat manusia dalam mengarungi kehidupan ini. Sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW sepanjang masa. Kedudukan Al-Quran dalam sumber hukum. Yang pertama, sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Yang kedua, sebagai sumber pokok ajaran Islam. Dan yang ketiga, bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, sunnah. Kata sunnah menurut bahasa berarti jalan, adat istiadat, kebiasaan, atau cara yang diadakan. Sunnah kemudian didefinisikan sebagai segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad SAW selain Al-Quran, baik berupa ucapan, perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah SAW. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya. Kehujaraan Al-Quran. Mukjizat Al-Quran juga merupakan dalil yang pasti tentang kebenaran Al-Quran, datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat Al-Quran bertujuan untuk menjelaskan kebenaran Nabi Muhammad SAW yang membawa risalah ilahi, satu perbuatan di luar kebiasaan umat manusia. Mukjizat Al-Quran menurut para ahli usul fikih dan ahli tafsir terlihat ketika ada tantangan dari berbagai pihak untuk menandingi Al-Quran itu sendiri, sehingga para ahli sastra Arab di mana dan kapanpun tidak bisa menandinginya. Hukum yang terkandung dalam Al-Quran. 1. Hukum yang berkaitan dengan masalah keyakinan atau akidah. 2. Hukum-hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia. 3. Hukum-hukum amaliyah. Kedudukan sunnah sebagai sumber hukum Islam. 1. Bayan at-Taqid, menetapkan dan memperkuat apa yang diterangkan dalam Al-Quran. 2. Bayan at-Tashri', mewujudkan suatu hubungan atau ajaran-ajaran yang tidak didapati dalam Al-Quran. 3. Bayan an-Naqs, al-Ibdal atau membatalkan, al-Ijalah atau menghilangkan, at-Tahwi atau memindahkan, atau at-Taghir atau mengubah. Macam-macam sunnah. 1. Sunnah qauliyah. 2. Sunnah fi'liyah. 3. Sunnah taqririyah. Kehujan sunnah. Dalam berbagai ayat Al-Quran banyak terdapat perintah yang berkaitan dengan kewajiban mukhalaf. Kewajiban itu hanya disebut sebagai global dalam Al-Quran. Tidak terperinci tata cara pelaksanaannya seperti zakat, salat, dan haji. Seandainya tidak ada sunnah yang disampaikan Nabi dalam bentuk perkataan dan perbuatan, tentu tidaklah mungkin melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut. Atas dasar ini, sunnah wajib diikuti karena ia berasal dari Nabi. Hubungan Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis. As-Sunnah atau Al-Hadis berfungsi sebagai penguat hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran. Dengan demikian, hukum tersebut mempunyai dua sumber dan terdapat pula dua dalil, yaitu dalil-dalil yang tersebut di dalam Al-Quran dan dalil penguat yang datang dari Rasulullah SAW. Hubungan Al-Quran dan perkembangan zaman.
Kesesuaian Al-Quran dengan setiap waktu dan tempat merupakan bentuk kemukjizatan Al-Quran. Seperti berikut ini. 1. Dari keabadian bahasa Al-Quran. 2. Isyarat ilmiah dalam Al-Quran. 3. Aspek prediksinya tentang hal-hal yang gaib. Itulah materi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.